Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Sani Fadilah, NIM 1914020021. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ustadz Basyiruddin, yaitunya tentang mengajak kepada kebaikan atau amar ma'ruf. Baiklah, pertama kita bahas dulu apa pengertian dari mengajak kepada kebaikan ini atau amar ma'ruf. Secara etimologi, amar berarti perintah, ajakan, anjuran, himbauan, bahkan juga berarti permohonan. Dan ma'ruf artinya baik, layak, patut, atau kebajikan, atau sesuatu yang sudah dikenal orang banyak dan tidak diingkari. Ia adalah lawan dari kata mungkar. Jadi, amar ma'ruf artinya menyuruh atau memerintahkan kepada seseorang kepada yang ma'ruf, kebaikan atau kebajikan, seperti melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu hadis Nabi terkait dengan mengajak kepada kebaikan atau amar ma'ruf ini, yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalik min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalik min athamihim syai'an. Rawahu Muslim wa Malik wa Abu Dawud wa Tirmizi. Yang mana artinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi dari mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi pula dari mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, Malik, Abu Dawud, dan Tirmizi. Jadi, hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan ajakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Begitu pula orang yang mengajak kepada kesesatan akan mendapatkan dosa besar, dosa orang yang mengerjakan ajakannya tanpa dikurangi pula sedikit pun. Tidak diragukan lagi bahwa hadis tersebut merupakan berita gembira bagi mereka yang suka mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan. Allah memberikan penghargaan tinggi bagi mereka yang suka mengajak kepada kebaikan. Jadi, marilah kita bersama-sama untuk mengajak orang dalam mengerjakan kebaikan. Selanjutnya yaitu cara mengajak kebaikan. Yang pertama yaitu ingat kebaikan yang kita terima dari Allah. Yang kedua, mengingat bahwa kebaikan senantiasa hadir bersama dengan keburukan. Yang ketiga, ingat Allah menjanjikan balasan yang lebih besar. Yang keempat, ingat Allah akan melipat gandakan pahalanya. Yang kelima, ingat bahwa Allah akan menjadikan mereka sebagai kekasihnya. Yang keenam, ingat bahwa Allah akan selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang ketujuh, ingatlah bahwa Allah menjanjikan kabar gembira. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, ingat bahwa kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Itulah 8 cara mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengajak kepada kebaikan. Yang pertama yaitu hendaknya amar ma'ruf dilakukan dengan cara yang ihsan agar tidak berubah menjadi penelanjangan aib dan menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua,
Islam adalah agama yang berdimensi individual dan sosial. Maka sebelum memperbaiki orang lain, seseorang muslim dituntut berintrospeksi dan berbenah diri. Sebab cara amar ma'ruf yang baik adalah yang diiringi dengan keteladanan. Yang ketiga, menyampaikan amar ma'ruf disandarkan kepada keikhlasan karena mengharapkan ridho Allah, bukan mencari popularitas dan dukungan politik. Dan yang keempat, amar ma'ruf dilakukan menurut Al-Quran dan hadis serta diimplementasikan di dalam masyarakat serta berkesinambungan. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya yaitu manfaat mengajak kepada kebaikan. Yang pertama, orang yang melakukan amar ma'ruf berarti ia telah mengikuti jejak para nabi yang telah diutus oleh Allah untuk meluruskan kepada kebenaran, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Yang kedua yaitu, orang yang melakukan amar ma'ruf, ia termasuk sebagai ciri-ciri orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 112. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang berbuat taubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang melawat, yang meruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan bergembiralah orang-orang mukmin itu. Quran Surah At-Taubah ayat 112. Selanjutnya, yang ketiga yaitu, orang yang melakukan amal ma'ruf, ia termasuk sebagai sebab-sebab turunnya pertolongan Allah. Yang keempat, pelaksanaan amar ma'ruf merupakan upaya memelihara 5 perkara arjan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan yang kelima, orang yang mengajak kepada kebaikan akan diberi kemudahan oleh Allah. Itulah beberapa manfaat mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya yaitu keutamaan mengajak kepada kebaikan. Yang pertama, ada beberapa manfaat bila amar ma'ruf ditegakkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, kita akan menjadi bagian dari orang-orang mukmin. Yang ketiga, segala kebaikan akan diberikan siapa saja yang melakukan aksi amar ma'ruf, yaitu orang-orang yang lahir dari umat terbaik, yaitunya umat muslim. Yang keempat, kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Yang kelima, kita akan mendapatkan keselamatan apabila kita mencegah perbuatan buruk atau mungkar. Yang keenam, kita akan menjadi orang-orang yang meraih kemenangan. Yang ketujuh, Allah akan memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum tersebut, sehingga tercipta kerukunan, kedamaian, dan ketentraman. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu akan dijauhkan dari azab Allah. Yang kesembilan, ilmu yang dibawa oleh para ulama sebagai pewaris para nabi akan terjaga dengan baik, sehingga dijauhkan dari kesesatan dalam menuntut ilmu, yaitu niat atau motivasi yang salah dan belajar pada orang yang salah. Dengan terjaganya para ulama yang soleh, maka akan lahirlah umara atau penguasa yang baik dan mampu memimpin umatnya dengan adil. Dan yang terakhir, bila seseorang sudah menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka hatinya akan tenang dan termotivasi untuk menjalankan kehidupannya lebih baik lagi dari hari ke hari. Itulah keutamaannya. Selanjutnya contoh mengajak kepada kebaikan. Yang pertama, mengajak teman kita ke masjid untuk sholat, mengajak sahabat kita belajar Al-Quran, mengajak sahabat kita untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan, mengajak orang untuk bersedekah di masjid, mengajak teman kita agar sopan terhadap orang tua, mengajak teman kita untuk berzikir supaya tidak berkebiasaan berkata kotor, dan mengajak teman kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan.
Itulah beberapa contoh mengajak kepada kebaikan. Dan masih banyak lagi contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan materi pada video kali ini. Syukran ala husni ihtimamikum wa afwan alal khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.